welcome back to my YouTube channel. This is me, Vinosima. How are you today? Semoga baik-baik aja ya. Ini kita memasuki puasa hari keberapa ya? Kedua atau ketiga ya? Karena Kak Rum nggak berpuasa, jadi Kak Rum kurang paham ya. Semoga aja kalian tetap berpuasa ya. Jangan sampai Kak Rum lihat kalian tiba-tiba nongol di warteg ya. Kalau yang cewek sih nggak apa-apa, karena kan memang ada saat-saatnya rumpi datang bulan. Tapi kalau yang cowok-cowok ya jangan sampai. Semoga puasanya full ya. Ya, kali ini Kak Rum ingin membahas tentang satu rumpian yang memang kayaknya tuh orang-orang bakalan familiar banget gitu loh. Tapi pembahasan kita kali ini agak-agak rumpi ya, agak-agak seru, yaitu tentang istilah beauty privilege ya. Kalau kalian pernah dengar, pasti kalian pernah dengar lah beauty privilege itu. Apa sih Kak Rum beauty privilege itu? Oke, Kak Rum akan jelasin ya sedikit ya. Tapi kayaknya Kak Rum agak pucet ya. Bibir warna lipstik Kak Rum agak pucet ya. Jadi kayak tipes ya Kak Rum jatuhnya. Jatuhnya ya, tapi enggak. Oke, kita akan bahas tentang beauty privilege. Ya, beauty privilege itu adalah penilaian spesial atau penilaian spesial terhadap seseorang ya, terkait dengan bentuk tubuh atau mungkin daya tarik atau kecantikan atau ketampanan seseorang gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian, contohnya apa sih Kak Rum? Oke, Kak Rum kasih satu contoh ya. Satu contohnya adalah contohnya beauty privilege itu seperti ini. Kalau misalkan kamu mempunyai fisik yang lebih rumpi alias lebih cantik atau lebih ganteng gitu, kamu akan mendapatkan kemudahan ya. Kemudahan dalam hal apa sih Kak Rum? Kemudahan dalam hal apapun kalau menurut Kak Rum. Jadi kalau misalkan kamu cantik ya kamu bersyukur, tapi kalau kamu nggak cantik kayak Kak Rum ya kamu gigit jari dong ya. Contohnya adalah seperti ini. Kalau misalkan kalian bisa lihat bahwa setiap cewek-cewek yang cantik atau setiap rumpian-rumpian cowok ganteng itu akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan daripada kita yang wajahnya standar ya, standar standar SNI kali ya. Oke, jadi mereka tuh lebih mudah dalam mendapatkan apapun, termasuk dalam pekerjaan atau mungkin ya pekerjaan sih terutama. Atau mungkin kalau misalkan nih dalam kasus hal seperti ini, kalau kalian kenal Jeffrey Nicole ya, kemarin dia kan sempat tertangkap karena narkoba ya atau narkocoy ya, dia pernah tertangkap seperti itu. Tapi yang saya lihat ya, yang Kak Rum lihat di Instagram, di berita-berita manapun, semua atau rata-rata orang itu nggak ngebully dia ya. Yang rata-rata cewek-cewek, apalagi ya cewek-cewek manja, itu tuh mereka tuh bukannya ngebully tapi malah memberikan dukungan ya. Semangat kakak Jeffrey ya. Itu beda hal dengan Andika Kangen Band ya. Kalau kalian lihat Andika Kangen Band juga punya masalah, kemarin sempat terciduk dengan kasus yang serupa ya. Tapi aku nggak tahu ini benar nggak kasus yang serupa. Itu bulian caciannya men. Nah seperti itulah yang namanya beauty privilege ya. Jadi kayak kita ini yang standarisasi yang seperti rumpi, seperti Kak Rum, seperti ini adalah korban beauty privilege itu sendiri ya. Kenapa Kak Rum bilang korban? Ya karena Kak Rum sendiri merasa bahwa Kak Rum pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Ya, contohnya apa Kak? Oke, ini pengalaman pribadi dan pengalaman yang benar-benar sungguh nyata ya, yang Kak Rum alami karena sering banget yang namanya Kak Rum menjadi korban ya. Apa itu korbannya? Ya seperti ini. Kak Rum melamar pekerjaan ya. Ya waktu itu di satu perusahaan atau satu PT. Ingat ini bukan sebagai SPG ya. Karena kalian kan mengenal Kak Rum sebagai SPG ya. Kak Rum mengelamar bukan sebagai SPG, tapi ngelamar di PT alias di pabrik. Dan kalian tahu setelah Kak Rum tes, Kak Rum lolos. Tapi setelah interview, itu Kak Rum kaget loh ya. Yang lamar di sana cantik-cantik. Dan yang keterima ya, yang pas Kak Rum masuk ke pabrik ya kan untuk rumpi melihat-lihat gitu ya kan. Masuk ke ruangan HRD kan ada tuh beberapa karyawan. Itu karyawannya cantik-cantik nih ya. Kak Rum nggak ngerti lagi ya. Karyawannya tuh like tinggi, putih, rambutnya panjang ya semacam sejenis itu. Dan di sini Kak Rum cuman merasa bahwa oh my god gitu loh. Kak Rum udah mulai ya down lah ya kalau misalkan kamu dihadapkan dengan masalah, bukan masalah ya, kamu dihadapkan dengan rumpian manja seperti itu gitu ya kan. Dan
Akhirnya kamu tahu? Betul, Kak Rum tidak diterima pada saat interview. Yang diterima itu adalah cewek-cewek cantik alias cewek-cewek cantul. Itu baru satu pengalaman Kak Rum. Ada satu pengalaman lagi yang benar-benar lucu kalau menurut Kak Rum ya. Yaitu pengalaman pada saat motor Kak Rum mogok. Ya, motor Kak Rum mogok. Kamu kan tahu kan, Kak Rum itu sering pulang pergi ke Cikarang gitu kan ya waktu Kak Rum kerja. Nah, setelah itu motor Kak Rum mogok dan itu tuh kejadiannya tuh siang hari loh. Kamu bayangin siang hari banyak orang dan apesnya itu nggak ada satupun nih, nggak ada satupun yang menolong Kak Rum untuk mendorong motor karena Kak Rum motornya banyak pecah alias bocor ya, nggak ada satupun yang menolong Kak Rum ya gitu. Kak Rum tidak ditolong karena banyak laki-laki di situ dan mungkin mereka mengira bahwa Kak Rum itu badannya kayak kuli ya, kuli-kuli proyek. Jadi mereka mungkin ya udah sih biarin aja, dia mungkin bisa ngerumpi, dia mungkin seperti itu ya guys ya. Dan di situ memang agak nyesek juga ya karena mungkin kalau misalkan suatu rumpian manja itu cewek cantik atau seksi nggak mungkin seperti itu karena Kak Rum pernah melihat satu kejadian yang sama kayak Kak Rum, dia itu cantik ya, cewek cantik. Kak Rum kan lagi ngopi ya, ngopi manja di tengah itu. Ada cewek cantik yang memang dia bannya bocor. Kamu tahu berapa pria yang mau menolong dia? Oh my God, itu langsung ditolong oleh 4 pria. Seperti itu, seperti itulah beauty privilege namanya ya. Terkadang ya agak-agak rumpi ya bagi kita yang punya standarisasi wajah gitu loh. Karena menurut aku tuh nggak banget ya dalam hal seperti ini gitu. Yang ingin aku bahas adalah udahlah gitu. Maksudnya kalau misalkan ada orang yang kesusahan bagi para kaum laki-laki maupun perempuan gitu loh. Ada orang kesusahan, ayolah jangan membeda-bedakan gitu loh untuk kasus-kasus seperti ini. Kalau misalkan kamu rumpi ya kamu bantu, jangan karena dia cantik, dia seksi, dia tinggi, jadi kamu ngebantu dia. Oh my God, menurut Karum sih nggak banget ya kalau seperti itu gitu. Oke, kali ini kita juga ada segmen di mana curcol ya, alias curhat colongan ya, di mana udah beberapa DM yang memang udah masuk ya. Sebenarnya sih nggak ada juga ya DM yang udah masuk. Kayak artis Instagram bilang, udah banyak banget DM yang masuk. Padahal ngezong gitu DM-nya. Oke, ini ada kasus yang serupa ya dari teman kita. Ini dia datang dari Santi di Pemalang ya. Dia bilang gini, Kak Rum, aku sedih banget ya karena aku selalu dibedakan sama kakak aku ya, dibeda-bedakan ya. Kakakku yang cantik dan pinter sama orang tuanya pasti ya dibeda-bedakan. Apa yang harus aku lakukan? Oh my God, ini adalah salah satu kasus yang menurut aku yang membuat aku tuh miris gitu ketika bukan hanya dari kalangan luar yang membeda-bedakan tentang fisik atau mungkin kepintaran seseorang gitu ya, tapi juga dari keluarga. Ya, apa yang harus aku lakukan Kak? Ya, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah gimana pun juga kamu harus terima gitu. Karena di setiap di setiap perumpian itu pasti ada lah ya perbedaan di lingkungan maupun di keluarga. Yang kamu harus lakukan adalah kamu harus mengupgrade diri kamu saya agar kamu bisa lebih sabar sih kalau menurut aku karena aku juga mengalami hal yang serupa ya, tapi ya sutralah ya, kamu harus membalas dengan kesuksesan sih kalau menurut aku ya. Kamu sabarin aja lah sambil makan gorengan ya tentunya, oke? Okay? Dan kamu lebih mengupgrade diri kamu dan balas dendam terbaik adalah kesuksesan ya, oke? Okay. Dan ini lagi ada satu dari ini ya, kalau tadi dari Pemalang, ini email dari Bekasi ya. Garum, ya aku sering banget mendapat perlakuan berbeda di kelas, oke? Okay. Karena aku gemuk. Oh, yes. Pokoknya setiap kerja kelompok itu nggak ada yang mau satu tim atau satu kelompok sama aku. Gitu. Oke, apa yang harus aku lakukan? Oke, Ime, pasti banyak banget yang rumpi seperti kamu juga ya. Yang kamu harus lakukan adalah kamu gak usah kerja kelompok ini. Mendingan kamu kerja bakti deh. Bercanda ya, enggak. Yang kamu harus lakukan adalah ya aku sih istilahnya miris ya, agak miris juga.
Karena banyak banget yang kayak gini gitu loh, maksudnya pengalaman yang seperti ini bukan hanya kamu aja. Yang kamu harus lakukan adalah kamu harus membuktikan bahwa bukan hanya fisik tapi kamu punya sisi terbaik dari dalam diri kamu ya. Oke, ya cuekin aja lah. Karun juga pernah merasakan hal-hal yang serupa seperti itu. Jadi yang kamu harus lakukan adalah ya udah cuekin aja, kalau mereka nggak mau kerja kelompok sama kamu ya kamu kerja sendiri aja gitu loh, nyangkul kayak di sawah atau apa gitu. Nggak ya Mei ya, aku bercanda. Jadi ketika kamu dibilang ah, banyak yang ngejek atau apapun itu gitu, kamu harus tetap upgrade diri kamu. Yang paling penting adalah kamu harus tunjukin ke mereka kalau kamu bisa lebih baik dalam satu bidang dari mereka gitu. Misalnya kamu pintar matematika, yo wes matematika kamu gali ya, kamu gali ya, kamu gali kayak spiteng digali, sumur digali gitu ya. Jadi orang juga akan, si Ime ternyata rumpi ya istilahnya, ternyata dia punya sesuatu yang nggak gue milikin. Jadi orang tuh akan senggen sama kamu gitu loh. Jangan, kadang aku tuh berpikir seperti ini. Banyak orang dibully tapi merasa sabar dan diam. Oke, kita sabar, tapi untuk membalas dendam kepada mereka adalah kita harus upgrade diri kita. Kita harus memperlihatkan bahwa diri kita itu ada yang lebih, sisinya ada lebih bagus dari mereka. Mereka pasti akan segan gitu loh. Misalkan kamu rugi dalam bidang matematika atau biologi atau pelajaran apapun ya, kamu harus buktiin bahwa hey, aku tuh lebih keren loh, aku tuh lebih bisa daripada kamu ya. Kamu tuh memang cantik ya, tapi kamu tuh lalit, kamu tuh bodoh gitu. Enggak ya, nggak boleh lagi itu. Oke. Oke, itu dulu aja yang Kak Rum mau bahas kali ini ya. Kamu jangan lupa ya, sub kalau kamu mau channel ini terus berkembang. Oke, Kak Rum Pita di sini. Mohon pamit and bye-bye.